Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai praktikum 5 kemarin ya, yaitu tentang format naskah. Jadi di sini ada beberapa bagian yang bakal kita bahas. Yang pertama ada mengatur paragraf dan spasi, lalu ada pembuatan bullets and numbering, pembuatan border and shading. Nah, sebelum adik-adik membuat latihan 4 yang ada di halaman 3 dan 4, nah, kita akan mencoba dulu untuk melakukan pengaturan paragraf dan spasi. Nah, di sini contohnya ada di sebelah kanan layar ya. Ada contoh teks yang perlu diatur spasinya. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan pengaturan spasi? Ini yang pertama kita blok dulu teks yang bakal kita format paragraf dan spasinya, lalu klik home, klik paragraf. Nah, di sini ada indent and spacing. Nah, pada bagian spacing ini kita bisa tentukan seberapa besar sih spasi yang bakal dipergunakan. Di sini ada pilihan untuk single, lalu double sampai dengan multiply. Nah, untuk contoh aja kita pergunakan spasinya single. Lalu untuk before afternya kita buat yang beforenya kita turunin jadi 6 ya. Lalu klik OK. Nah, itu tadi sudah ada perubahan untuk bagian teksnya. Nah, sekarang kita masuk ke bullets and numbering. Nah, jadi untuk bullets ini ada di bagian home juga. Ini ada di sebelah sini ya. Ada klik icon yang ini. Nah, untuk merubah bulletsnya, misalnya kita ingin membuat mungkin seperti kotak hitam ini bisa dicoba. Misalnya untuk paragraf yang mau dirubah itu ada 2 paragraf, ini bisa di blok paragrafnya, lalu kita klik bulletsnya, misalnya menggunakan yang ini. Nah, di sini sudah ada perubahan untuk bulletsnya. Nah, lalu semisal kita ingin mempergunakan number. Nah, sama seperti tadi ya, kita blok dulu bagian paragraf yang akan dirubah, lalu klik bagian numbernya yang ada angka-angkanya ini, lalu tinggal pilih apakah bentuknya akan seperti ini, 1 titik, 2 titik, atau menggunakan A, B, C. Nah, sebagai contoh kita menggunakan yang angka ya. Oke, kita masuk ke border and shading. Nah, untuk border and shading ini ada di tab text layout, lalu text border. Nah, di sini ada macam-macam pilihannya. Ada box, ada shadow, ada 3D, ada custom. Nah, sekarang kita coba untuk pembuatan kolom. Misalnya di sini kita akan membuat 2 kolom. Jadi misalnya paragraf di lebih jauh sampai dengan baris menambahkan ini akan dibentuk dalam bentuk beberapa kolom. Nah, ini kita tinggal klik text layout lalu kolom. Nah, di bagian kolom ini kita bisa memilih apakah kolomnya 2 kolom atau 3 kolom atau 4 kolom. Nah, di sini kita coba untuk 2 kolom. Di sini sudah ada perubahan pada teksnya, sudah menjadi 2 kolom ya. Nah, lalu kita akan mencoba drop cap. Drop cap itu jadi merubah awal kalimat menjadi huruf besar. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita klik tab insert, lalu di sini kita blok dulu kata pertamanya, klik icon drop cap, tulisannya ya drop cap. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya yang dropped, ini berarti dia bakal 1 baris di ini ya, di paragrafnya, atau in margin. In margin berarti di luar margin ya. Oke. Nah, ini tadi materi untuk pertemuan kelima. Silakan dicoba latihannya. Untuk latihannya ada di slide ketiga dan keempat ya. Nah, untuk slide ketiga yang diketik itu nanti mulai dari cara memasak nasi goreng sampai ke bagian bawah ya, taburkan daun bawang.
Lalu untuk slide keempatnya, ini kita tulis semuanya. Jadi mulai batuk merupakan gejala infeksi saluran sampai dengan dihubung-hubungkan dengan agama tertentu, kata Roy. Nah, di situ kita tulis keseluruhannya. Oke. Mungkin bila ada pertanyaan untuk pertemuan kelima ini bisa via WA group ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.